Putusan Selah nomor 632/2025/PN Jakarta Pusat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara terdakwa Asep bin Sargit dan kawan-kawan yang dapat kepada Saudara Asep bin Sargit, sehat ya? Sehat ya? Saudara Ardian Prasetyo bin Ariati, terdakwa 3 Andi Mulayun alias Toh Andi, sehat ya? Terdakwa 4 Ade Chandra Maulana bin Mursali, saudara kurang sehat ya? Recording in progress. Sakit apa saudara? Apa? TBC. Tapi bisa ya mengikuti persidangan hari ini ya? Kalau lihat dari kasat mata kan ya bisa gitu ya. Lanjut persidangan bisa ya? Oke. Terdakwa 5 Muhammad Rifani, sehat ya? Terdakwa 6 Muhammad Amar Akbar, sehat ya? Ya, hari ini sehat semua, sehat, yang satu kurang sehat, cuma tetap bisa mengikuti persidangan ya. Jadi kita lanjutkan ya. Sebagaimana sudah sidang sebelumnya, hari ini adalah pembacaan putusan Selah. Ya, putusannya sudah siap. Belum. Nanti kita bacakan dulu ya. Jadi kita bacakan dulu, sabar. Kita bacakan di ujungnya itu kita tahu apakah dia bagaimana. Nanti ya. Ini sudah siap, ada sekitar 61 halaman, tapi sebagian besar memang dia karena saya memasukkan eksepsi dari terdakwa, para terdakwa, saya memasukkan tanggapan, saya memasukkan tanggapan. Jadi memang banyaknya di situ gitu, ya. Jika tidak keberatan, saya tidak membacakan lagi eksepsi, tidak mengulang untuk membacakan lagi eksepsi dari para terdakwa, tanggapan dari penuntut umum, saya tidak bacakan lagi. Gimana penuntut umum? Nggak keberatan? Keberatan nggak? Kami membacakan pertimbangannya. Jadi untuk pengulangan membacakan eksepsi kami tidak bacakan lagi. Keberatan? Iya, oke. Oke. Dakwaan juga ada, cuma nggak saya bacakan. Gitu ya, para terdakwa ya. Jadi majelis hakim akan membacakan pertimbangannya untuk surat dakwaan, untuk eksepsi, untuk tanggapan. Karena kemarin sudah dibacakan dari kemarin, kita tidak bacakan lagi, tapi ada di putusan, gitu ya. Oke. Putusan Selah nomor 632/2025/PN Jakarta Pusat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjadikan putusan Selah sebagai berikut dalam perkara para terdakwa. Terdakwa 1 nama lengkap Asep bin Sargit, tempat lahir Jakarta, berumur tanggal lahir 40 tahun 14 Oktober 1985. Inspektur Laki-laki Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pekojan 3, Gang 6, RT 6, RW Tawan, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Pamulang, Jakarta Barat, agama Islam, pekerjaan rumah karya. Terdakwa 2 nama lengkap Ardian Prasetyo bin Ariati, tempat lahir di Tangerang, umur tanggal lahir 25 tahun 8 Februari tahun 2000. Inspektur Laki-laki Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Masjid Angka Romawi 15, RT 4, RW 8, nomor 2, Kelurahan Sugi Barat Timur, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang Selatan. Agama Islam, pekerjaan tunakarya. Terdakwa 3 nama lengkap Andi Mualim alias Toh Andi, tempat lahir di Jakarta, umur tanggal lahir 33 tahun 14 Januari 1991. Inspektur Laki-laki Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kemayoran Gempol, RT 4 RW 5, Kelurahan Kebun Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, agama Islam, pekerjaan tunakarya. Terdakwa 4 nama lengkap Ade Chandra Maulana bin Mursali, tempat lahir di Tangerang, umur tanggal lahir 28 tahun 2 Maret 1996, Inspektur Laki-laki Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Masjid 16, RT 4 RW 8 nomor 25,
Kelurahan Sukimara Timur, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Teman Islam pekerjaan namanya terdakwa 5 nama lengkap Muhammad Rivaldi, tempat lahir Jakarta, umur tanggal lahir 28 tahun 2 Oktober 1996. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pertama Jalan 3, RT 20 Meranti Bangsaan, Kecamatan Banten, Jakarta Pusat. Agama Islam, pekerjaan rumah tangga. Terdakwa 6 Muhammad Amr Akbar, tempat lahir Depok, umur tanggal lahir 32 tahun 8 Juni 1993. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sukoharjo Raya RT 2 RT 4, Kelurahan Beci, Kecamatan Ciledug, Depok. Agama Islam, pekerjaan rumah tangga. Para terdakwa tidak ditahan. Terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4, dan terdakwa 5 didakwa oleh penasihat hukum Wahyu Dinasa MH, Sony Dinasa MH, dan kawan-kawan. Penasihat hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, Jakarta Pusat, yang berkantor di Jalan Lentang Raya nomor 99 Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdasarkan surat penetapan nomor 632 dari Khusus Garing 2025 dari Jakarta Pusat tanggal 5 Oktober 2025. Terdakwa 6 didampingi oleh penasihat hukum John Matias SH dan Alvin Mola Jasa, advokat dari konsultan hukum pada Office John Matias SH Indonesia, advokat dan legal konsultan yang beralamat dari berkantor di apartemen 74 nomor A dari 29 dari BR Gerdo dari Khusus dari 2025 dari Jakarta Pusat tanggal 13 Oktober 2025 tentang penunjukan majelis hakim. Penetapan majelis hakim nomor 6 dari Badan Khusus dari 2025 dari Jakarta Pusat tanggal 2025 tentang penetapan sidang berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan. Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan umum, setelah mendengar pembacaan keberatan dari penasihat hukum para terdakwa dan pendapat dari penuntut umum, menimbang bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut. Surat dakwaan dapat membacakan lagi dan selalu lengkap dalam putusan ini. Menimbang bahwa atas dakwaan dari penuntut umum tersebut, terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4, dan terdakwa 5 melalui penasihat hukumnya telah mengajukan keberatan surat dakwaan penuntut umum terdakwa 13 Oktober 2025 yang pada kepada sebagaimana berikut. Keberatan tidak tahu bacakan lagi dan telah diungkap dalam putusan ini. Menimbang bahwa atas dakwaan dari penuntut umum, terdakwa 6 melalui penasihat hukumnya telah mengajukan keberatan atas dakwaan umum yang pada kepada sebagaimana berikut. Tidak kami bacakan lagi keberatan dari penasihat hukum terdakwa 6. Menimbang bahwa atas keberatan penasihat hukum terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4, dan terdakwa 5 penuntut umum telah mengajukan pendapat pada kepada sebagaimana berikut. Pendapat umum tidak kami bacakan lagi dan kami putusan ini. Menimbang bahwa atas keberatan penasihat hukum terdakwa 6, penuntut umum telah mengajukan pendapat pada kepada sebagaimana berikut. Tidak kami bacakan lagi pendapat dari penuntut umum dan telah diungkap dalam putusan ini. Menimbang bahwa terhadap keberatan dari para terdakwa dan atau penasihat hukum para terdakwa tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan segala yang berikut. Menimbang bahwa menurut adalah eksepsi dalam hukum pidana adalah hamisan atau bantahan terhadap cacat formil dalam surat dakwaan, bukan terhadap materi pokok dakwaan. Eksepsi diajukan jika dakwaan dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat formal yang ditentukan oleh undang-undang yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa pasal 156 KUHP menyebutkan bahwa keberatan atau eksepsi didasarkan atas 3 hal, yaitu pengadilan tidak berwenang mengadili perkara, dakwaan tidak dapat diterima, atau surat dakwaan harus dibatalkan. Berdasarkan ketentuan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa selain hal-hal yang menyangkut ketiga alasan tersebut, maka bukan merupakan materi dan eksepsi. Menimbang bahwa syarat surat dakwaan tidak dapat diterima antara lain dikarenakan perbuatan bukan tindak pidana atau kejahatan atau pelanggaran. Nepis idem pasal 76 KUHP, kadaluarsa pasal 78 KUHP, perbuatan yang didakwakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau pilihan bahan yang dicabut atau orang yang melakukan tidak menggunakan haknya. Itu sebagai berikut. Syarat formil, surat dakwaan harus mencantumkan identitas terdakwa secara jelas dan lengkap, yang tertinggi kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa, serta diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum. Pasal 163 ayat 2 huruf A didakwakan dengan menentukan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Menimbang dengan jurisprudensi diperoleh pemahaman tentang cemat adalah suatu penelitian yang penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang berdasarkan kepada undang-undang yang berbuktikan.
Misalnya apakah ada pengaduan atau tidak dalam hal delik aduan. Sedangkan jelas adalah penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan sekaligus memadukan uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan dalam undang-undang secara praktik.